Teman-teman semua, nama aku Audia dan aku dari Divisi Responsi Hintik. Di sini aku mau jelasin ke kalian salah satu mata kuliah di semester 3 itu Database System, dan di sini aku bakal jelasin tentang normalisasi. Uh, buat kesempatan ini, aku bakal menjelaskan normalisasi itu terfokus pada UNF atau Unnormalized Form, First NF atau First Normal Form, Second NF yaitu Second Normal Form, and yang terakhir itu Third Normal Form atau 3NF. Nah, di sini tuh kita langsung mulai aja dari yang pertama kali ya, yaitu UNF atau Unnormalized Form. Nah, di sini ini ada bentuk dari Unnormalized Form. Unnormalized Form itu sering juga disebut sebagai data universal. Kenapa aku bilang data universal? Karena kalau misalnya kita semua nih lihat tabel ini tuh masih ibarat kata ini masih raw banget atau masih mentah banget, di mana bentukannya itu seperti yang biasa klien lihat ya teman-teman. Jadi masih masih tergabung atau biasa kita nyebutnya masih merge. Contohnya di sini untuk project code segini itu masih merge nih datanya. Untuk project code ini masih merge datanya, dan untuk project code yang ketiga itu juga masih merge datanya seperti ini. Makanya kita nyebutnya data universal, karena inilah data yang biasa dilihat oleh orang awam sebelum data tersebut masuk ke dalam normalisasi. Kurang lebih itu untuk penjelasan dari unnormalized form. Aku hapus dulu semuanya. Nah, kita lanjut ke first NF atau first normal form. Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang di atas ini merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan yang ini merupakan to-do kita, atau setelah semua syarat ini terpenuhi, apa yang akan kita lakukan. Oke, ini aku hapus lagi. Kita ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama, setiap atribut name itu harus unik. Unik di sini tuh artinya apa sih? Contohnya gini, ketika ada datanya itu contohnya seperti data apakah kamu sudah makan atau belum. Nah, contohnya itu aku buat tabel aja begini. Kan pilihannya itu sudah makan atau belum makan. Terus di sini ada pilihan lagi nih. Yes or no. Terus nanti kita bisa milih di sini. Kita bisa pilih yes atau kita bisa pilih no. Kalau kayak gini, datanya itu disebut nggak unik. Terus gimana sih data yang, maksudnya atribut name yang unik tuh harus seperti apa? Atribut name yang unik bentuknya seperti ini. Ini makan. Pilihannya kan cuma dua, antara yes or no. Nah, ini yang tidak unik. Ini yang tidak unik. Dan ini yang unik. Ini teman-teman kurang lebih ya. Oke, ini aku hapus dulu. Berarti untuk syarat atribut name harus unik. Ini kita coba lanjut ke lihat tabel ya, biar ada gambaran juga. Nah, di sini sudah memenuhi ya untuk tabel first normal formnya, bahwa setiap datanya itu unik. Karena tidak ada data yang kayak kurang menggambarkan dengan jelas itu bagaimana. Oke. Karena sudah memenuhi syarat, ini aku centang dulu di sini. Terus kita pindah ke syarat selanjutnya, yaitu setiap atribut value harus single. Primary key, mereka itu harus unik. Unik di sini dalam artian primary key ini tuh nggak boleh sama, nggak boleh menyebabkan kayak kemunculan, oh ternyata ada data yang sama nih. Nah, di sini aku pilih project code sebagai PK aku. Tapi project code sendiri aja, contohnya ini code yang PJ011, ini aja udah berulang 3 kali. Terus contoh lagi PJ041 ini juga udah berulang 3 kali. Nah, jadi PK ini, kalau dalam kasus ini dia nggak bisa sendirian,
Jadi aku milih kandidat sebagai teman istilahnya, bahasa mudahnya sebagai teman atau sebagai composite key-nya yang melengkapi si project code ini agar PK-nya ini tuh unik gitu, nggak ada yang nyamain lagi. Karena kan yang tadi contohnya berulang, dari sini aku narik dari student ID. Nah, dari student ID, kalian bisa dilihat contohnya aja nih, untuk project code PJ 011 dengan student ID 24440041 itu cuma ada satu, yaitu miliknya si Sana. Itu berlaku juga contohnya untuk yang project code PJ 087 dengan NIM 24400411 Sana. Kebetulan ini namanya sama ya, aku ambil contohnya. Ini tuh yang ini yang menjadikan kenapa PK itu harus unik. Contohnya ini, Sana ini kan ada di dua proyek yang berbeda. Tapi kenapa bisa bisa kita dengan mudah itu ya dengan dibantunya si PK ini buat menunjukkan, oh Sana, iya Sana ada di project yang mana? Ada di PJ 011 sama ada di PJ 087. Tapi dia beda project. Jadi itulah yang memudahkan makanya kita harus menentukan si PK ini tuh harus unik, nggak bisa uh, hanya project code doang karena ini rancu banget karena project code itu ada 3 orang, terus habis itu yang lain juga ada beberapa orang. Itu sih. Jadi kita menentukan PK ini harus unik dan kita menggunakan project code ditambah student ID di sini ya sebagai uh, primary key untuk second normal form atau tahap selanjutnya. Nah, karena tadi tabel kita udah jadi dari first form, kita bakal lanjut lagi ke second normal form atau tahap kedua nih. Tahap kedua itu memiliki syarat yang pertama sudah menjadi first normal form, tabelnya udah jadi juga tadi. Yang kedua ini semua non-key atribut sepenuhnya bergantung pada primary key. Perlu diingat ini ya, semua non-key atribut harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, ini buat lebih enaknya langsung ke tabel aja kali ya. Jadi biar lebih jelas juga. Di sini aku udah tandain PK-nya itu tadi project code. Ini project code maksudnya. Dan student ID, yaitu ini. Nah, di sini sesuai tadi yang di slide sebelumnya itu semua non-key atribut sepenuhnya bergantung pada primary key. Nah, di tahap ini tuh kita bakal pisah-pisahin data sesuai dengan pisah-pisahin atribut ini tuh sesuai dengan ketergantungan mereka terhadap si primary key. Dan primary key kita itu project code ditambah dengan student ID. Gimana caranya kita bisa misahin data-data tersebut menjadi beberapa tabel? Kita berfokus pada sini nih. Kan primary key kita itu kan project code dan student ID. Oke, jadi itu bisa kita kita singkirkan dulu. Untuk selanjutnya ini kita bisa ngecek nih satu-satu. Misalnya mulai dari si atribut project title. Project title bergantung nggak sama project code? Oh iya, bergantung. Tapi apakah project title bergantung terhadap student ID? Kan enggak, gitu. Terus contohnya lagi, misalnya lecture bergantung pada project code. Tapi lecture nggak bergantung nih pada student ID. Makanya dia nggak bisa. Makanya dia itu, kita nggak nemu dia itu sebagai syarat yang kedua tadi. Dan itu kita lanjutin terus ke lecture ID, ke student name, ke class code, ke subject. Dan di sini, untuk contoh kali ini, di sini kita nemu nih, kalau misalnya progress, dia ini sangat bergantung terhadap si project code dan student ID. Kenapa? Contohnya gini, kita ambil baris pertama aja ya. Progress 22% itu hanya ditemukan jika primary key-nya itu project code-nya itu PJ011 dengan student ID-nya yang 24400411. Contoh lagi misalnya ini kan namanya Sana ya. Nah, contoh Sana di sini. Dia itu progresnya ini 19 nih.
progress 19 itu dengan primary key yang berbeda tentunya. Kayak sini primary key itu PJ087 dengan student ID-nya 2440411. Nah, inilah mengapa primary key itu seperti yang tadi udah aku sebutkan sebelumnya, itu tuh harus unik karena kayak gini nih, bisa aja kita nemu data, nah student name sama, student ID itu mengikuti student name juga kan. Terus kenapa bisa progresnya beda? Terus yang menjadi penentuan itu tuh di mana bedanya? Nah, itu bisa dari project code. Kenapa? Makanya primary key di sini itu gabung antara project code dengan student ID. Itu kurang lebih. Ini aku back dulu. Di sini karena kita udah nemu untuk tabel tersebut itu kita udah nemu ya. Tadi berarti dari atribut yang progress. Ini aku tulis di sini ya. Ini progress. Nah, selanjutnya itu setelah kita nemu nih susunan key atribut sepenuhnya bergantung pada primary key. Itu kita lanjut nih to do-nya itu yang harus dilakukan setelahnya adalah memisah-misahkan tabel berdasarkan primary key-nya. Oke, di sini seperti yang tadi aku jelasin tadi, ini aku coba next dulu ya. Nah, ini setelah tabel tersebut dipisah, hasilnya jadi seperti ini. Project title, lecture, dan lecture ID ini bergantung pada si project code. Makanya di sini aku include-in juga si project code-nya ini biar lebih gampang aja dilihatnya. Dan ini bisa kita sebut sebagai tabel project ya. Misalnya project. Ini tabel project seperti ini dan ini tabel utamanya. Jadi intinya dari tabel sebelumnya yang cukup banyak itu kita bisa pisah nih, mulai pisah-pisahin untuk project title, lecture, dan lecture ID ini kan hanya bergantung pada project code ya. Jadi ini bisa kita bisa jadi tabel project dan ini tetap tabel utama. Nah, di tabel utama ini pun sebenarnya masih ada nih yang lain yang bergantung sama mungkin kayak project code. Jadi ini sebenarnya masih bisa dipisah lagi dan ini dipisah lagi menjadi bentar. Dipisah lagi menjadi seperti ini. Ini ada tabel project yang tadi udah aku jelasin. Dan di sini ada tabel primary key dengan yang paling membedakan itu yang progress yang menjadi syarat kedua ya. Yang tadi syarat kedua udah aku jelasin, ini PK-nya dan ini progress. Nah, ini teman-teman, ini tuh tabel utama. Ya, tabel utamanya tuh intinya itu yang benar-benar kayak langsung ngebedain itu ya di sini dengan kita bisa ngelihat hanya dengan project code-nya, student ID-nya apa, progresnya segini. Nah, terus ini sebagai ini aku sebut aja tabel kalau ini tabel project, ini tabel utamanya, kalau ini aku sebut tabel student aja lah ya. Nah, tabel student ini yang menjelaskan nih si student ID-nya, student name-nya, class code-nya, subject-nya. Karena dari tabel utama ini kita student ID-nya, oh student ID-nya yang student ID-nya tuh sebagai ID dari student itu, terus untuk lebih lengkapnya gimana ya? Nah, lebih lengkapnya itu ada di tabel ini. Makanya tabel itu bisa dipisah. Jadi tabel student yaitu isinya lengkap dengan data student ID, student name, class code, subject, dan untuk project code-nya itu ini ada tabel project yang siapa project code-nya apa, project title-nya apa, siapa dosen yang megang, terus ID dosennya apa, kayak gitu kurang lebih. Ini aku hapus dulu, kita lanjut ke yang terakhir dalam pembahasan hari ini, yaitu third normal form atau 3NF, dengan syarat yang pertama tentunya sudah menjadi 2NF. Yang kedua, semua non-primary key atribut tidak bergantung pada non-primary key atribut lainnya. Nah, kalau sebelumnya di 2NF itu, kita benar-benar cuma fokus ke si primary key-nya doang nih. Sedangkan sebenarnya ada hal-hal lain seperti non-primary key atribut yang bergantung nih sama non-primary key atribut lainnya. Contohnya di sini ya, itu bisa aku sebut ini subjek.
Subjek ini dia itu kan non-primary key, non-PK. Dia, kalau teman-teman semua perhatiin dengan seksama, dia itu bergantung pada class code. Nah, class code kan non-PK juga ya. Jadi, sesuai dengan syarat yang tadi, yang ada di third normal form, di mana, sebentar ya, di mana semua non-primary key attributes tidak boleh nih bergantung pada non-primary key attributes lainnya. Contohnya gini, contohnya primary key-nya A. Nah, B kan bergantung nih sama A. Terus ada lagi C. Nah, si C ini bergantung sama B. Padahal B itu dia bukan PK. Yang PK-nya ini si A. Nah, yang kayak gini nih, nggak boleh nih teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngebiarin si C ini bergantung pada B, sedangkan B itu bukan PK dong. Nah, makanya ada hal namanya third normal form. Jadi, semua non-primary key attributes, contoh yang tadi itu seperti subject, kan dia bergantung sama class code nih. Nah, itu tuh karena keduanya non-PK, jadi kita bakal pisahin lagi datanya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa nggak dilakuin di tahap sebelumnya, yaitu second normal form? Kenapa nggak di second normal form? Karena second normal form itu lebih ditekankan kepada primary key instead of si non-primary key seperti ini. Terus apa yang akan kita lakukan? Kita itu akan membuat semua yang bergantung transitif dipisah lagi menjadi tabel sendiri. Untuk lebih gampangnya, aku bakal langsung liatin aja ini hasilnya. Ini tadi project itu, sorry, tadi aku nyebutnya ini kan project, tabelnya project ya. Jadi bisa juga tabelnya namanya title ya, project atau title, ini sama aja. Terus habis itu ini untuk tabel progress sebagai tabel utama, yang tadi udah aku jelasin. Dan yang terakhir ini nih, yang kenapa tadi sebenarnya kan harusnya di sini ada class code, dan di sini sebenarnya ujungnya harusnya ada subject. Dan subjek ini bergantung sekali dengan class code, padahal class code itu bukan PK. Nah, jadinya di third normal form ini, tabel itu dipisah lagi. Dipisahnya seperti apa? Seperti ini. Jadi untuk tabel student profile itu berisikan student ID, student name, dan class code-nya. Nah, di class code-nya ini kita kasih tanda bintang sebagai kayak simbol catatan ya, bahwa ada satu tabel lagi di bawah yang bergantung dengan si class code ini, yaitu tabel kelas yang berisikan class code beserta subjeknya. Jadi intinya lebih ke memisahkan si non-PK ini. Kalau misalnya dia memiliki ketergantungan terhadap non-PK lain, ya kita pisahin lagi tabelnya. Jadi lebih mudah dilihat juga kan. Kalau misalnya kayak gini, kita lihat, oh tabel student profile dengan class code segini, oh ini LQ01. LQ01 itu subjeknya apa? Nah, barulah dilihat ke si tabel kelasnya, yaitu kita bisa lihat di sini kelas code LQ01 itu subjeknya database. Dan itu berlaku juga untuk yang lainnya. Sampai sini kira-kira paham lah ya, gimana itu first dari mulai tabel itu masih raw atau bisa dibilang tabel itu normalized form, sampai kita mulai pisahin itu dari first normal form, terus habis itu second normal form, di mana lebih mengacu kepada primary key, dan di third normal form, di mana kita mulai memisahkan tabel-tabel yang kalau misalnya ada non-primary key bergantung terhadap non-primary key lainnya, itu bisa dipecah. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai normalisasi yang bisa aku jelasin ke kalian untuk saat ini. Aku mau mohon maaf apabila mungkin ada sedikit salah-salah kata, dan aku berharap semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat kita semua, dan good luck juga untuk ujiannya. Terima kasih.